mendengarkan dan mengamati terkait kasus pencemaran air di air sungai dekat sekolah kita. Nah, sekarang Ibu memiliki dua gambar yang berbeda. Nah, menurut kalian, kira-kira apa ya perbedaan dari kedua gambar ini? Saya. Anak-anak, kalau kalian mau menjawab, minta tolong untuk angkat-angkat terlebih dahulu. Bu, saya dulu. Ya, silakan, Sofiatur. Sungai yang A itu sungai yang bersih, Bu. Kalau sungai yang B itu sungainya ada ikan yang mati, Bu. Tepat sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Devina. Kalau menurut saya sungai A yang airnya jernih, Bu. Kalau sungai B itu airnya keruh. Air keruh, yang B, air jernih. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nadifa. Sungai yang A itu nggak ada sampahnya. Kalau sungai yang B itu banyak sampah sama ikan yang mati, Bu. Tepat sekali, anak-anak kalian sudah hebat dapat mengamati dan menganalisis perbedaan dari kedua gambar sungai ini. Nah, sekarang anak-anak kalian kan sudah mengetahui perbedaan dua gambar tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih pencemaran air itu? Ada yang tahu? Bu, ya Sofiatur? Air yang kotor, Bu, yang warna coklat itu dan ada ikan yang mati. Tepat sekali, yang dikatakan Sofiatur adalah tanda atau ciri-ciri adanya pencemaran air. Nah, jadi anak-anak, pencemaran air adalah kondisi ketika kondisi air yang kualitasnya menurun. Dikarenakan apa? Dikarenakan air tersebut tercampur oleh zat, makhluk hidup, dan energi yang berbahaya. Nah, sehingga air tersebut itu tidak bisa dikonsumsi dengan baik oleh kita. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau Devina. airnya cuma keruh tapi masih bisa dipakai untuk menyiram tanaman, itu termasuk pencemaran juga nggak? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, air yang keruh itu belum berarti air itu tercemar. Nah, kita bisa melihat terlebih dahulu apakah air yang keruh tersebut itu terkontaminasi atau tercampur oleh zat, makhluk hidup, atau energi yang berbahaya. Nah, jika air tersebut tercampur dengan zat yang berbahaya, maka air tersebut akan dikatakan air yang tercemar atau pencemaran air seperti itu. Apakah dapat dipahami? Paham? Baik. Bu, berarti menyiram tanaman pakai air itu juga bisa kali ya, Bu ya? Pradipa, minta tolong buat diperhatikan terlebih dahulu ya nak, karena kita sudah membahas tentang materi yang penting yaitu pencemaran air, supaya kalian teman-teman kalian ini bisa paham terkait dengan pencemaran air. Ya, Bu, maaf ya, Bu. Baik, dimaafkan. Anak-anak, nah diperhatikan slide selanjutnya ini. Sofiatur, bisa dibaca di slide di atas. Apa yang membuat aku menjadi tercemar? Nah, air bertanya, apa ya yang membuat air itu menjadi tercemar? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Sekolah depan rumah saya banyak sampahnya, jadi kalau ada hujan biasanya banjir, Bu. Nah, tepat sekali. Selokan depan rumah Sofiatur banyak sampahnya, dan ketika ketika hujan terjadi banjir, itu merupakan contoh pencemaran air dan dampaknya, yaitu dampaknya adalah ketika hujan terjadi banjir. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kalau depan rumah saya itu bau banget, Bu, karena kotoran ada limbah, bekas-bekas nasi, Bu. Nah, itu juga merupakan contoh dari pencemaran air, yang dimana selokan itu harusnya tempat mengalirnya air untuk menuju ke sungai, tapi justru banyak sampah dari limbah rumah tangga berupa nasi. Nah, itu kalau dibiarkan akan menjadi bau dan mengganggu kita. Selanjutnya, anak. Nah, jadi pencemaran air itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada limbah industri, kemudian ada limbah rumah tangga, kemudian ada limbah pertanian. Nah, kalau limbah industri yang di gambar pertama itu pabrik membuang limbah berupa zat-zat berat seperti logam dan sebagainya langsung ke sungai. Tapi kalau yang gambar yang kedua ini itu adalah limbah deterjen seperti busa-busa. Nah, kalau yang ini limbah rumah tangga ada dua. Yang pertama itu organik dan anorganik. Nah, yang organik itu seperti kayak yang dikatakan Devina, bekas nasi, terus kulit buah, sayuran dan sebagainya. Kalau limbah rumah tangga yang organik itu seperti plastik, kaleng, terus yang lainnya yang nggak bisa diolah. Kemudian limbah pertanian yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan. Tapi, Bu, kalau saya buang sabun mandi ke selokan kan nggak apa-apa, Bu. Airnya juga tetap ngalir juga. Nah, iya, memang kita mandi itu airnya mengalir lewat selokan. Nah, tapi kalau kita menggunakan sabun secara berlebihan, maka nanti
seperti gambar yang di industri itu banyak dosanya. Kemudian kita ingat kemarin kita sudah mempelajari terkait ekosistem yang dimana di setiap tempat itu memiliki kehidupan masing-masing di selokan, kemudian di sungai. Ketika air dari selokan mengalir sampai ke sungai, kemudian sabun yang digunakan berlebihan, maka akan mengganggu ekosistem yang mengaliri air tersebut. Apakah dapat dipahami, Ina? Ya Bu. Itu makanya yang suka buang-buang sabun buat mainan sembarangan. Sofiato nggak boleh seperti itu, nggak apa-apa, namanya itu bertanya. Kita semua di sini itu untuk belajar supaya kita bisa peduli dengan lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya, nah apa yang terjadi ketika aku tercemar? Nah, anak-anak tadi kalian ada yang sudah tahu terkait dengan dampak atau akibatnya ketika air tercemar? Nah, gimana anak-anak, apakah ada yang tahu terkait dampak dari air yang tercemar? Nah, sepertinya nggak ada. Baik, kalau nggak ada yang tahu, kita diskusikan. Nah, anak-anak tadi kan sudah dikatakan sama Sufiatur terkait selokan yang banyak sampahnya. Nah, dampaknya adalah ketika hujan akan banjir. Ya, akan banjir. Ya Bu, ya Bu, dampak pencemaran air bagi lingkungan dan menyebabkan banjir. Ya, tepat sekali, akan menyebabkan banjir. Ada lagi? Ikan bisa mati Bu, lalu airnya bau busuk. Benar sekali anak-anak. Jadi sampah itu dapat mempengaruhi sungai menjadi tercemar. Nah, sekarang bisa diperhatikan di layar. Nah, apa saja sih dampak dari air yang tercemar? Nah, yang pertama itu disebutkan oleh Devina, ikan mati Bu. Nah, coba kalian bayangkan ketika ada tambak, kemudian tambaknya itu tercemar, maka ikan yang ada di tambak tersebut akan mati dan sudah tidak fresh, sehingga tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau Sofiato tadi mengatakan bahwa banjir. Nah, gambar kedua ini menunjukkan banjir karena banyak sampah. Nah, gambar yang ketiga, ketika kalian banjir, pasti kalian itu kesusahan untuk mencari air bersih untuk dikonsumsi, untuk dibuat mencuci pakaian dan sebagainya. Nah, untuk gambar yang keempat ini adalah kalian sering BAB atau diare nantinya ketika mengonsumsi air yang tercemar. Nah, kemudian ini adalah gambar penyakit kanker kulit. Kenapa bukan bisa terkena kanker kulit? Dikarenakan ketika kalian sering terpapar sama air yang tercemar tanpa perlindungan atau kalian menggunakan air tercemar terus-terusan, maka kalian akan terpapar zat-zat yang ada di air tercemar tersebut sehingga kalian akan terkena penyakit. Nah, yang ini adalah gambar kalian itu cacingan. Nah, kalau air banjir kan banyak air kotor. Nah, kalau kalian sering nggak ada air bersih, akhirnya kan kalian tersebut ke air yang tercemar tersebut. Nah, sehingga kalian dapat terkena cacingan seperti itu. Maka ada yang dapat ditanyakan atau mau didiskusikan? Bu, Ya. kalau airnya cuma bau tapi nggak diminum, apakah masih bisa dipakai untuk cuci motor? Enggak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kalau air kotor apakah bisa digunakan untuk mencuci, Bu? Nah, jawabannya yang pertama, apakah tujuan kita itu mencuci untuk memberikan bau kepada motor tersebut? Nah, tentu kita tujuannya mencuci adalah memberi buat wangi. Nah, lalu air bau ya? Air bau. Nah, air yang bau itu merupakan ciri dari air yang tercemar, sehingga menyebabkan bau karena tercampurnya zat. Nah, kalau zat tersebut terpapar kulit kalian terus menerus, cuci motor kan langsung, nah itu bisa-bisa nanti menyebabkan penyakit pada tangan kalian seperti itu. Apakah dapat dipahami? Oh iya Bu, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, karena kalian sudah paham terkait dampak-dampak air yang tercemar, Ibu boleh bertanya terkait pendapat kalian, boleh? Boleh Bu. Nah, baik. Tadi kan di dekat sekolah kita ada sungai yang tercemar ya, ada ikan yang mati, ada sampah-sampah, kemudian airnya bau. Nah, menurut kalian kira-kira apakah sampah ikan yang mati itu bisa hilang? Bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa lagi, Pak? Bisa Bu, bisa hilang ketika kita membuangi sampah ke sungai. Baik, ada lagi? Baik, tepat sekali Radifah. Nah, jadi kita itu bisa mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, ingat anak-anak, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar sekali. Nah, jadi anak-anak, kita itu bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya pencemaran air yang sudah terjadi di sungai dekat sekolah kita dengan cara kita
kita tidak membuang sampah sembarangan, kita mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tapi Bu, kita kan nggak bisa ngatur pabrik, jadi percuma dong. Ya, tepat sekali pertanyaannya. Kita tidak bisa mengatur pabrik, tapi kita itu bisa memberikan kebiasaan yang sederhana dulu. Seperti kita mengajak warga sekitar untuk menjaga lingkungan, kita sendiri menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sungai. Nah, siapa tahu kalian di sini nanti besar itu akan menjadi pemilik pabrik. Nah, ketika kalian sudah mengetahui, mempelajari, oh ternyata limbah pabrik itu nggak bisa dibuang secara langsung. Nah, kalian nanti bakal mengetahui gimana solusinya, yaitu akan membuat IPA atau instalasi pembuangan air limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Nah, jadi anak-anak kita harus memiliki kebiasaan sederhana dulu supaya memiliki dampak yang lebih besar.